Selamat pagi kakak-kakak TSDM dimanapun saja berada. Perkenalkan, nama saya Franciscus Denak, asal dari distrik Keuskupan Manado. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, dengar dan karat akan merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari TSDM dimanapun saja kita berada, salam Gloria Deo Gratias. Bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan intinya adalah mengumpulkan harta kekayaan di surga. Itu jelas dikatakan Yesus pada Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 20. "Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Saudara-saudari TSDM yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini sangat relevan juga dengan Injil Lukas pasal 12 16 sampai 21. Apa yang diceritakan di sana? Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia tidak mempunyai tempat untuk menyimpan hasilnya. Ia terlebih dahulu membongkar kembali lumbungnya, dan ia akan mendirikannya yang lebih besar lagi. Setelah selesai ia bangun, maka ia mengisi kembali lumbungnya dengan gandum dan barang-barangnya. Kemudian ia beristirahat, makan minum, dan bersenang-senang. Tetapi tiba-tiba Tuhan datang berfirman kepadanya, "Hai orang kaya yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu." Saudara-saudara TSDM yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita boleh mengumpulkan harta kekayaan duniawi, antara lain seperti tanah yang berhektar-hektar, rumah mewah yang bertingkat-tingkat, mobil mewah, motor mewah, uang yang banyak, pengetahuan, kebijaksanaan, keterampilan, dan kepandaian banyak, dan lain-lain sebagainya. Tetapi harta yang kamu kumpulkan di bumi ini bukan hanya semata-mata itu saja. Karena kalau demikian Yesus berkata kepada kita bahwa ngengat dan karat merusaknya, pencuri membongkar dan mencurinya. Dan jelas juga seperti dalam Injil Lukas tadi, Tuhan akan mengambil jiwa kita. Nah, ya, Yesus jelas mengatakan kepada kita bahwa harta yang kita kumpulkan di bumi ini sepanjang kita masih hidup dan berkarya adalah harta surga. Inilah yang perlu kita refleksikan bersama. Saudara-saudari TSDM yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sebagai anggota TSDM, walaupun kita demikian sebagai anggota TSDM yang sejati, 100% Katolik, 100% warga negara Indonesia, dan 100% TSDM,
Kita bukan saja berkarya di tengah-tengah organisasi TSTM, tetapi kita juga berkecimpung dalam organisasi masyarakat, organisasi gereja, organisasi lainnya, dan keluarga. Di sanalah kita mengumpulkan banyak harta kerajaan Allah. Kita kadang ditunjuk sebagai pengurus mudika atau OMK, pengurus wilayah rohani, menjadi ketua, sekretaris, bendahara, mungkin juga sebagai ketua bidang 1, 2, 3, dan 4, dan 5 di Dewan Paroki, pun dalam organisasi masyarakat. Kita dipilih sebagai ketua Karang Taruna, dan lain-lain sebagainya. Di sanalah kita banyak menebarkan segala bentuk kebaikan-kebaikan, mewartakan kerajaan Allah kepada sesama umat beriman. Kita mengedukasi orang lain dengan mewartakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan pengendalian diri. Nah, inilah harta kekayaan surga yang sangat dikehendaki oleh Yesus, yang harus kita kumpulkan dan kita wartakan kepada sesama sepanjang kita masih hidup berjuang di muka bumi ini. Maka dengan demikian orang lain akan segani, hormati, junjung tinggi, memperhatikanmu, disanjung-sanjung, bahkan dicontohi oleh banyak orang. Saya kira sangat relevan juga dengan janji prasetya TSTM yang pertama, menjadi pribadi yang rendah hati. Saudara-saudari TSTM yang terkasih, mari saya mengajak anggota TSTM dimanapun kita berada. Semoga Injil Yesus Kristus yang kita dengarkan hari ini tentang mengumpulkan harta surgawi memberi pencerahan kepada kita. Jangan kita berdiam diri, menjembongkan kita, pengetahuan, keterampilan, dan kepadan kita. Tapi kita harus banyak merefleksikan diri kita, harus banyak relasi baik dengan sahabat teman, minta maaf bila punya kesalahan, baik secara intern maupun ekstern, banyak berkomunikasi yang baik, merendahkan diri, sehingga ke depan TSTM semakin berkembang dan semakin jaya. Nah, hal-hal seperti ini yang paling disenangi oleh Tuhan Yesus dan oleh kita semua. TSTM, yes, yes, yes. Semoga demikian.